Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Ini adalah materi PPKN kelas 9 bab 5 sub bagian B. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 materi. Yang pertama, latar belakang munculnya masalah sosial. 2. Faktor-faktor penyebab masalah sosial. 3. Unsur-unsur kebudayaan universal. 1. Latar belakang munculnya masalah sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sering timbul masalah sosial akibat tidak dikelolanya dengan baik keberagaman yang ada di masyarakat. Permasalahan sosial timbul dalam masyarakat dengan berbagai latar belakang. Menurut Suryono Sukanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Bentrokan antara unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial, seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Contohnya ini adalah kerusuhan Poso, yang latar belakangnya adalah keberagaman sara. Masalah sosial merupakan suatu kondisi yang dapat muncul dari keadaan masyarakat yang kurang atau tidak ideal. Artinya, selama ada kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi secara merata, maka masalah sosial akan tetap selalu ada di dalam kehidupan masyarakat. 2. Faktor-faktor penyebab masalah sosial. Masalah sosial dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis faktor penyebab, antara lain: 1. Faktor ekonomi. 2. Faktor budaya. 3. Faktor biologis. 4. Faktor psikologis. Faktor ekonomi. Permasalahan sosial yang disebabkan oleh faktor ekonomi, misalnya karena tidak seimbangnya antara pendapatan dengan pengeluaran, istilahnya adalah besar pasak daripada tiang. Tidak tercukupinya kebutuhan hidup, terutama kebutuhan pokok manusia, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, dan jaminan kesehatan. Faktor budaya. Perkembangan kebudayaan banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta masuknya budaya-budaya asing di Indonesia. Sifat dan gaya hidup yang cenderung meniru budaya asing tanpa adanya filter juga dapat memicu munculnya masalah sosial. Kebudayaan yang berkembang dalam suatu negara dapat mencerminkan kebiasaan masyarakatnya, sehingga perlu menjadi perhatian bersama agar kita memiliki filter kuat untuk menyaring kebudayaan yang tidak cocok dengan jati diri bangsa. Cara menyaring budaya asing yang tidak sesuai dengan jati diri kita: pertama, perlu penguatan Pancasila sebagai dasar negara. Kedua, mendalami pendidikan agama masing-masing. Faktor biologis. Faktor ini dapat menyebabkan timbulnya masalah sosial seperti kurang gizi, penyakit menular, dan lain-lain. Hal ini terjadi kurangnya fasilitas-fasilitas kesehatan yang layak dan dapat terjadi juga karena kondisi ekonomi maupun pendidikan masyarakat yang tidak mencukupi. Indonesia merupakan negara yang sangat luas, jadi belum semua tempat terdapat fasilitas kesehatan yang memadai, terutama daerah pelosok atau pedalaman. Agar hal ini tidak terjadi, maka pemerintah perlu terus meningkatkan fasilitas-fasilitas kesehatan dan memberikan pengetahuan pada setiap anggota masyarakat tentang pola hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan. Faktor psikologis.
Faktor psikologis bisa muncul jika psikologis masyarakat sangat lemah atau beban hidup yang berat dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat perkotaan cenderung merasa pekerjaan terus menumpuk sehingga menimbulkan stres yang menimbulkan luapan emosi yang berpotensi memicu konflik antar anggota masyarakat. Unsur-unsur kebudayaan universal. C. Clark Hunt dalam bukunya yang berjudul Universal Categories of Culture mengemukakan adanya unsur-unsur kebudayaan secara universal yang dapat ditemukan di seluruh dunia, yaitu 1. Sistem agama, kepercayaan atau religi, dan upacara keagamaan. 2. Sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. 3. Sistem pengetahuan. 4. Bahasa. 5. Sistem mata pencaharian. 6. Sistem teknologi dan peralatan. 7. Kesenian. Sistem agama, kepercayaan atau religi, dan upacara keagamaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Jadi, merupakan seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya berdasarkan kitab suci. Itu adalah pengertian dari agama atau religi. Setiap manusia harus memiliki keyakinan terhadap agama masing-masing yang diwujudkan dalam bentuk menjalankan ibadah. Praktek ibadah sudah menjadi budaya dalam masyarakat, terutama ketika memperingati hari-hari besar agama. Di samping itu, peristiwa-peristiwa sakral yang tata caranya berlandaskan ajaran agama seperti peristiwa kematian, kelahiran anak, pernikahan, khitanan, dan lain-lain. Dalam penyelenggaraan upacara keagamaan, pemeluk agama memerlukan adanya sikap tolong-menolong, kerjasama, dan toleransi antar umat beragama. Sikap tolong-menolong, kerjasama, dan toleransi antar umat beragama dapat menghindari terjadinya konflik, memperkuat kerukunan, dan akan memperkuat sistem sosial budaya dalam masyarakat. Sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Dalam KBBI, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Masyarakat diartikan sebagai sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup, di mana sebagian besar interaksinya adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Secara umum, masyarakat merupakan sekumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu tempat atau wilayah. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, yang dimaksud dengan Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Di era reformasi ini, organisasi kemasyarakatan berkembang karena adanya kebebasan seluas-luasnya kepada warga negara untuk berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 dan pasal 28E ayat 3 diatur, maka dalam pelaksanaannya setiap ormas harus berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar.
Ormas juga memiliki peranan penting dalam mencapai cita-cita dan tujuan bangsa. Ormas turut serta membangun negara melalui pemberdayaan masyarakat dan kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat. Di Indonesia, setiap ormas harus berpegang teguh pada semangat Bhinneka Tunggal Ika dan sejalan dengan dasar negara Pancasila. Kepentingan negara menjaga persatuan dan kesatuan harus didahulukan di atas kepentingan kelompok, sehingga tercipta kerukunan antar ormas. Sistem pengetahuan. Perkembangan suatu peradaban dipengaruhi oleh sistem pengetahuan yang dimiliki masyarakat. Peradaban manusia akan semakin tinggi jika semakin mudah manusia menguasai alam dan semakin canggih manusia memanfaatkan alam. Sistem pengetahuan umumnya diperoleh melalui beberapa cara, yaitu formal, informal, dan non-formal. 1. Formal. Pengetahuan manusia diperoleh melalui lembaga-lembaga formal, legal, terstruktur, dan terorganisasi melalui institusi seperti sekolah, akademi, dan universitas. 2. Informal. Maksudnya, pengetahuan yang diperoleh melalui lingkup semi formal, misalnya lembaga-lembaga kursus, seperti kursus memasak, kursus menyetir, dan lain sebagainya. 3. Non-formal. Pengetahuan diperoleh secara otodidak melalui proses pengalaman diri sendiri tanpa menggantungkan pada orang lain. Kalau sekarang ini sangat mudah karena ada fasilitas atau media yang mendukung, yaitu seperti YouTube. Dengan YouTube kita akan mudah otodidak mendalami atau belajar mengenai berbagai hal secara mandiri atau otodidak. Beberapa permasalahan yang muncul saat ini contohnya terjadi berbagai kecurangan dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Contohnya mencontek dalam ujian, jual beli kunci jawaban, jual beli ijazah tanpa mengikuti pendidikan, ijazah palsu, menyalahgunakan ilmu pengetahuannya untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya, dan lain sebagainya. Ini contohnya mencontek dan jual beli ijazah. Ini contoh yang melanggar hukum. Bahasa. Bahasa adalah suatu alat penyampai pesan baik lisan, tulisan maupun lambang-lambang tertentu. Bahasa dipergunakan sebagai media komunikasi untuk menyampaikan segala perlambang kebudayaan antar anggota masyarakat. Jadi, antara bahasa dan budaya memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi. Belajar suatu budaya pada suatu masyarakat, seseorang harus menguasai bahasa suatu masyarakat tersebut. Ini adalah gambar mengenai bahasa daerah yang ada di Indonesia. Paling banyak adalah di Papua, ada 384, kemudian Maluku 66, Sulawesi 58, Kalimantan 57, Sumatera 26, Jawa dan Bali ada 10. Jadi total sekitar 652. Jadi Indonesia itu sangat kaya sekali bahasanya. Itu yang sudah diidentifikasi dan divalidasi. Namun bila diakumulasi per provinsi ada sekitar 733 bahasa daerah. Nah, jika akumulasi setiap provinsi, maka bahasa daerah ada 733 bahasa daerah. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara atau bahasa resmi. Bahasa-bahasa daerah berfungsi sebagai bahasa komunikasi di daerah, dan bahasa asing berfungsi sebagai bahasa komunikasi internasional umum. Bahasa dalam masyarakat tidak stagnan,
tapi dinamis, berkembang dan berubah seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Misalnya, dari dampak globalisasi, bermunculannya bahasa gaul dalam masyarakat sehingga penggunaan bahasa pun kadang-kadang tidak sesuai dengan tata bahasa yang baik dan benar. Bahasa gaul ada yang menyimpang dan tidak pantas digunakan, seperti bahasa yang kasar dan nama-nama binatang yang diucapkan pada orang lain. Nah, ini bahasa gaul yang seperti ini tidak boleh ya kita contoh. Ini adalah bahasa-bahasa yang tidak sopan, tidak terpuji. Penggusuran terhadap bahasa daerah mengakibatkan perubahan budaya yang sudah mapan dan berakar oleh budaya lain yang baru dan asing, bisa menjadi krisis identitas yang amat serius. Masyarakat akan kehilangan jati dirinya, bahasa daerah menjadi asing di daerahnya sendiri karena tidak ada penuturnya lagi. Jika tidak ada penuturnya lagi, maka bahasa daerah justru akan menjadi asing di daerahnya sendiri. Sebagai manusia yang beradab, kita harus menggunakan bahasa dengan baik dan sopan, karena ucapan kita itu mencerminkan kepribadian kita. Ingatlah pepatah mengatakan, mulutmu harimaumu. Jika kita salah dalam berucap, maka akan mencelakakan diri kita sendiri. Sistem mata pencaharian. Sistem mata pencaharian merupakan cara yang dilakukan sekelompok orang sebagai kegiatan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sistem mata pencaharian disebut juga sistem ekonomi yang berbagi atas beberapa bentuk, yaitu berburu dan meramu, menangkap ikan, bercocok tanam di ladang, bercocok tanam menetap, peternakan, perdagangan, dan bidang jasa. Permasalahan yang muncul dalam sistem mata pencaharian saat ini diantaranya masih banyaknya masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang menyimpang dari aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Misalnya, dengan melakukan pencurian, perampokan, korupsi, penyuapan, perdagangan barang-barang terlarang, dan lain-lain. Sistem teknologi dan peralatan. Sistem peralatan hidup manusia adalah unsur kebudayaan yang paling cepat berubah. Seiring dengan perkembangan teknologi, dapat mempengaruhi unsur religi, kesenian, bahasa, budaya, dan sebagainya. Berikut ini unsur sistem pengetahuan masyarakat, yaitu alat-alat produksi, alat-alat distribusi, transportasi, dan komunikasi, wadah atau tempat-tempat untuk menaruh barang kebutuhan, makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, tempat berlindung dan perumahan, serta senjata. Salah satu masalah pokok dalam sistem teknologi dan peralatan adalah masih banyak yang harus diimpor dari luar negeri. Ini contohnya di sini ada deretan barang impor yang banjiri Indonesia sepanjang tahun 2018. Nah, ini yang teknologi dan peralatan, ada kapal laut dan bangunan terapung, mesin-mesin atau pesawat mekanik, besi dan baja, kapal terbang dan bagiannya, senjata atau amunisi, dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa contoh jumlah impor Indonesia ya pada tahun 2018. Bangsa kita harus berdaya untuk dapat memproduksi sendiri, bahkan dapat mengekspor ke luar negeri. Sejak tahun 2004, perkembangan sistem teknologi sangat berkembang pesat. Arus informasi dapat langsung diakses oleh masyarakat luas dari tempat manapun selama 24 jam non-stop. Gaya hidup dan beberapa aspek budaya di Indonesia terus berubah seiring perkembangan teknologi informatika. Maraknya penggunaan media sosial di internet membuat masyarakat Indonesia dimudahkan dalam berkomunikasi dengan kerabat dan teman-teman.
Jika budaya ini tidak disikapi dengan bijak, maka budaya silaturahmi dan saling bertemu orang Indonesia secara tatap muka akan sedikit bergeser. Kesenian. Menurut KBBI, seni adalah kemampuan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi. William A. Haviland mengatakan seni merupakan keseluruhan sistem yang melibatkan proses penggunaan imajinasi secara kreatif dalam sebuah kelompok masyarakat dengan kebudayaan tertentu. Seni dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Seni rupa, terdiri dari seni lukis, seni patung, dan seni ukir. Seni sastra, terdiri dari puisi dan prosa. Seni pertunjukan, terdiri dari seni tari, seni drama atau teater, dan seni musik. Permasalahan yang muncul dalam unsur kesenian ini diantaranya adalah sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan seni, namun dalam mengekspresikan seninya tidak mengindahkan norma-norma dalam masyarakat. Seni tetap harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga tidak memunculkan masalah baru yang dapat mengganggu ketertiban umum. Itu contohnya adalah vandalisme. Vandalisme itu mengganggu ketertiban umum, yaitu merusak fasilitas umum, kemudian juga merusak fasilitas milik orang lain. Biasanya seperti itu. Itu perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga video ini bermanfaat. Untuk subbab C akan saya bagikan setelah video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.